night clerk report itu yaitu laporan hasil atau kondisi kamar dan penjualan. Nah, hari ini saya melaporkan tingkat okupansi dan forecasting saja, karena ini memerlukan waktu yang banyak, yang panjang untuk mempelajari laporan itu. Yuk, seperti apa laporannya kita saksikan. Ini yang dinamakan laporan reception malam, dikenal dengan night clerk report ya. Petugas reception malam itu harus melaporkan hasil penjualan maupun kondisi dan keadaan kamar, itu harus dilaporkan. Nah, laporan ini berdasarkan kepada apa yang ditangani oleh reception pagi. Sore ini ada motor lewat jadi agak berisik. Nah, pertama yang kita laporkan adalah keadaan kamarnya atau jumlah kamar kita yang tersedia, karena house use itu akan mengurangi room available. Misalkan ini tertera room available-nya atau hotel mempunyai 288 kamar. Ya di sini misalkan 288 kamar itu kita yang punya. Namun kalau ada house use ya, kalau ada house use ini dikurangin total kamar yang tersedia ya. Jadi misalkan house use-nya ada 2, ini jadi 286. Nah, terus yang dilaporkan adalah RNO atau room night occupancy, yaitu kamar yang terjual atau diisi oleh tamu. Lantas expected arrival ya, jadi tamu yang datang hari ini juga dilaporkan, dan juga expected departure-nya, tamu yang berangkat hari ini itu dilaporkan. Terus house use-nya berapa? House use itu kamar yang dihuni oleh staf hotel yang bertugas. Lantas complimentary room yaitu kamar yang diberikan secara cuma-cuma kepada tamu ya. Terus out order-nya berapa? Out of the room itu kamar yang under renovated atau lagi direnovasi, itu berapa? Jadi room availability-nya itu berapa ya. Contohnya ini tanggal 23 Mei misalkan. Tanggal 23 Mei itu room 288 tadi, terus RNO-nya itu ada 267. Jadi terus OO-nya ada 7. Jadi kalau kita scroll ke bawah itu adalah jumlah kamar yang terjual atau RNO 267 dibagi 288 kali 100%. Nah, hasilnya adalah 92,70%. Jadi kamar yang terjual tersedia untuk dijual itu tinggal ada 14 ya, 14 kamar. 14 itu termasuk kamar yang karena OO itu kan kategorinya bisa dibenerin atau tidak ya, tergantung kondisi kamarnya. Karena rumusnya begini, rumus untuk mencari room night occupation itu adalah jumlah kamar ya, jumlah kamar yang terhuni dibagi menjadi jumlah kamar yang tersedia dikali 100%. Kemudian petugas reception itu melaporkan tingkat hunian ke seminggu ke belakang. Itu dinamakan forecast. Jadi petugas reception malam itu harus membuat laporan tingkat hunian kamar dalam seminggu ke belakang. Dinamakan weekly forecast ya. Fungsinya adalah untuk mengantisipasi reservasi yang masuk, sehingga di dalam 1 minggu ini petugas reception atau petugas front office sudah bisa
membuat prediksi ini bisa diterima enggak reservasi yang masuk itu berdasarkan apa yang sudah dibuat oleh petugas reception. Contohnya ini tadi kan tanggal 23. Ini tanggal 23 ini tingkat hunian kamarnya 92,70% karena RNO atau tingkat hunian kamar adalah 267. Sisa kamar yang bisa dijual untuk walk-in atau tamu yang langsung datang itu kan ada 14. Nah, tanggal 24-nya itu menghitung berdasarkan okupansi tanggal 23. Nah, misalkan ini tanggal 23 itu akan ada 267 ya. 267 ini kebetulan ada expected arrival list sebanyak 129. Jadi yang booking tanggal 24 itu ada 129, tapi yang akan berangkat atau expected di departure list yang akan berangkat itu ada 123. Jadi kalau expected arrival list itu kan akan menambah tingkat hunian kamar karena tamu-tamu itu akan menghuni. Jadi 267 ditambah dengan 129 dikurangi 123. Nah, hasilnya adalah 273 kamar. Nah, di sini karena di sini misalkan ada house use-nya. House use-nya 1 misalkan ya, saya taruh 1. Nah, misalkan kita ada house use-nya 1. Ya. Kalau ada house use 1 berarti room available itu berkurang 1, bukan 288 lagi, tetapi tinggal 287. Makanya di sini pembaginya bukan 288 tapi 287. Untuk minggu berikutnya itu sama, jadi berdasarkan tingkat hunian kamar sebelumnya. Misalkan nih sampai tanggal 25 saja ini misalkan. Tanggal 25 kan tadinya tanggal 24 itu kan okupansinya 273. Sementara di sini ada EAL ya, di sini ada EAL-nya itu adalah 89. Ya, 89. Terus EDL-nya ada 96. Jadi total kamar yang dihuni itu ada karena 273 ditambah 89 dikurang 96. Jadi totalnya adalah 266. Nah, karena di sini khususnya masih ini masih 1, jadi 266 dibagi ini 287 dikasih 100 jadi 92,68%. Jadi sisa kamarnya itu ada 21 kamar yang bisa dijual untuk umum. Ini angkanya adalah 287 ya. Jadi 287 itu untuk di tanggal 25. Nah, untuk ke belakangnya untuk tanggal 26-nya berurut ya, karena tanggal 25-nya kan RNO atau room occupancy-nya 266. Jadi untuk presentasi tanggal 26 adalah 266 kamar ditambah EAL 285, terus expected departure-nya adalah 99. Jadi 265 ditambah
85 dikurangin 99 ketemunya 252. Jadi tingkat hunian kamar di tanggal 26 adalah 252 kamar dibagi 288 kamar dikali 100%, jadi 87,5%, karena ini khususnya tidak ada. Nah, jadi sisa kamarnya untuk walk-in atau tamu yang langsung datang itu 288 dikurang 255 ketemunya adalah 36 kamar. Nah, 36 kamar ini adalah yang bisa dijual atau di booking orang lain ya untuk tanggal yang sama gitu. Jadi sisanya tinggal 36 kamar. Itu adalah PR bagi front office untuk menjual. Nah, lantas di tanggal 27 itu berdasarkan okupansi tanggal 26 yaitu 252 kamar. Nah, kebetulan ini yang booking banyak, ada 139. Yang akan berangkat ada 119 kamar ya. Karena okupansinya tadi 252, jadi 252 ditambah 139 dikurangin 119 kamar ketemunya 272 kamar. Jadi okupansinya presentasinya adalah 272 bagi 288 kamar dikali 100. Jadi untuk tanggal 27 sebentar ya, untuk tanggal 27 itu okupansinya adalah 94,44%, dengan sisa kamar yang bisa dijual adalah 16 kamar. Jadi laporan Naikler semoga menjadikan referensi bagi semua yang masih mempelajari dunia resepsionis, khususnya untuk front office secara umum dan hotel skupnya. Semoga menjadi bermanfaat bagi yang memerlukannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.